Wassalatu hajjalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wad du'a ilal huda wad dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qila li Ibrahim alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salati wat taslim, li ayyi syai'in ittakhadhakallahu khalila. Qal bi thalathati asya'. Al-ula ikhtartu amrallahi ta'ala an amri ghairihi. Al-thani mahtamamtu bima takaffalallahu bihi alayya. Al-thalitha wa ma ta'asyaitu wa ma taghaddaitu illa ma'adhaif. Hadratal muhtaramin, dumateng para sepuh, ini sepuh tokoh masyarakat ingkang minulya, para ustad ingkang minulya, sedaya pengurus takmir Masjid Riyadhus Shalihin ingkang minulya, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, sedaya puji lan syukur kita haturaken dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sareng-sareng nakdir dumateng kula saha panjenengan sedaya untuk ngeteh bersama-sama. Istimewa niki ya. Mereka ngeteh di warung si ogo-ogo kesak sing dirungu nyanyian. Kula jenengan ngeteh gratis tapi alhamdulillah insyaallah wangsul betul susuk saking rahmat-rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Monggo bombong si anget. Sajane kula dhewe sing kepengin ngeteh nih. Monggo diunjuk. Bismillahirrahmanirrahim.
Wong malaikat mawon menghormat para. Ya? Malaikat itu menghormat kepada talibul ilmi. Ya. Dengan menghamparkan sayap-sayap mereka menjadi permadani yang diinjak oleh kaki-kaki orang yang mencari ilmu. Mereka para malaikat mulia, luhur, tinggi derajatnya di sisi Allah, tapi tidak merasa rendah dengan diinjak-injak sayap mereka oleh pencari ilmu. Mengapa? Justru malaikat merasa tersanjung dan terhormat di saat sayapnya diinjak oleh orang-orang yang mencari ilmu. Boten mungkin langkah sing kaya ngeten iki nek apa boten diridhoi kali Gusti Allah terus malaikat rela menghamparkan sayapnya untuk dijadikan permadani oleh mereka orang yang mencari ilmu. Ini menandakan langkah mereka orang yang mencari ilmu, amalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga malaikat pun ikut ridho sampai rela menghamparkan sayap merahnya sebagai permadani bagi orang-orang yang berjalan di permukaan bumi untuk mencari ilmu. Jadi boten dicarakan. Boten dicarakan jenengan niki melaku di dukur lemah, boten dicarakan. Dimulyakno pangeran. Saking ae, nggih ya. Niki menaruh keyakinan. Menaruh keimanan ku jenengan. Ngandel apa ndak? Kok umpamane malaikat itu ditampakkan oleh Allah menghamparkan sayapnya untuk dipakai permadani oleh mereka yang mencari ilmu. Para malaikat enggak rela kaki mereka ternodai oleh kotoran tanah, mungkin kecampuran najis, sampai disuruh berjalan di atas sayapnya. Wah, insyaallah badan yang sing nganggur tengok-tengok ketok sayap malaikat, tapi menguji keimanan mereka sampai di mana kepercayaan mereka tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pirang-pirang ulama sing nerangkan kok ngeten. Nah, para malaikat menghamparkan sayapnya ridon bima sona, karena rela terhadap apa yang dikerjakan oleh talibul ilmi niki. Kula jenengan ojo diinjak pundake gak perasaan dilangkahi mawon mendelik, kurang ngajare kon. Nggih. Ojo pundake sikile mawon gak ketok tah ana wong leye-leye. Apa mana diinjak pundake, tapi mereka para malaikat yang derajatnya lebih tinggi daripada kita malah justru senang diinjak, dijadikan permadani oleh mereka. Sik ngeteh, nggih ya, sik logo di masjid, sik dihormati dengan AC. Nah, lha niki dirasakaken menawa. Lah wong jenengan nek kapak teng restoran mawon, nggih ya, ruangan yang ber-AC dengan yang non ber-AC siji regane kok. Nggih, nate ya. Lah nggih, benten. Lho niku napa kok dikurungi ngoten? Nggih, itu ruangan ber-AC. Apa yang beda? Nggih beda cuma ruangane tok, nek panganane padha tapi mbayare beda karena mereka ber-AC. Lho alah. Ngoten. Cuma bedane ruangane tok niku lho di regane mari beda. Subhanallah. Alhamdulillah. Muga-muga mboten cuma di dunia ini tok kula jenengan dimulyakaken kali Gusti Allah nggih ya. Muga-muga ngantos sampai menghadap panggilan Allah tetap menjadi manusia yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, kenikmatannya yang telah Allah anugerahkan untuk kita. Allah takdirkan kita bersama-sama menunaikan ibadah salat maghrib, kita laksanakan dengan berjamaah, kemudian disambung dengan majelis ilmu. Kersane mboten usah metani nang sing wangsul, kersane sing wangsul ben wangsul, sing bertahan ben bertahan. Mbok didalili ambek sampean. Nggih. Asabul mubiqat dalil napa? Ada 7 perkara yang dapat menghancurkan amal ibadah sebesar apapun. Waduh, kerennya gak dalil rek. Siji asyirku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua az-zina. Yang ketiga qatlun nafsi bighairi haqqin. Yang keempat mabuk, minum khamr. Yang kelima at-tawalli aniz-zahfi, berpaling dari berkecamuknya peperangan. Kalau dulu orang perang melawan musuh membawa senjata, tapi sekarang
Perang kita mencari ilmu. Loh kok ada orang berpaling dari majelis ilmu, wis teko kok mulih termasuk perang. Wah, kegeden dalile niki. Mencolot tambah tiang ya. Wis kersane didongaaken mawon, muga-muga beto kesaenan kangge sedayane. Allahumma sing welas menawa. Teladan kita Rasulullah. Pun sampai punya rasa dendam itu jangan sampai. Kita punya misi kita apa? Rahmatan lil alamin, menebarkan kasih sayang. Itu misi pemimpin kita, pemimpin dunia, pemimpin akhirat, pemimpin revolusi. Yang asalnya dunia gelap, jauh dari Allah, tidak mengenal Allah, tapi beliau pembawa pelita di tengah-tengah masyarakat. Ojo nang sing cinta beliau enggak sayang. Terhadap musuh enggak ada dendam beliau. Terhadap musuh enggak ada dendam. Nih, elek-elek penyakit bro. Elek-elek penyakit iki nak kebak dendam. Makanya kalau kula kali panjenengan menginginkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang di malam hari ini, nggih, melihat kelakuan umatnya, melihat kelakuan kula kali panjenengan kersane Gusti Kanjeng Nabi tersenyum dalam alam peristirahatan beliau. Soalnya beliau itu sudah lelah, uripe niku lelah, untuk perjuangan umat pun lelah. Waktunya istirahat, waktunya menuai amal ibadahnya, ojo sampai ditambahi susah. Soalnya Kanjeng Nabi kadang-kadang sekalipun di alam kuburnya beliau mendapatkan laporan saking perhatian terhadap urusan umat. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Uripku api kanggo sampeyan. Apa api? Sama nih delok kumpul karo aku, majlisan karo aku, berjuang karo aku. Iku api. Sama non apa-apa esok sharing. Sama juga akan menyaksikan wahyu turun dari Allah. Iku api nek kapak aku urip di tengah-tengah sampean. Wafatku pun juga kebaikan bagi kalian. Apa api wafat Kanjeng Nabi untuk kita? Kanjeng Nabi sekalipun wafat ada kebaikan untuk kita. Napa? Kelakuan api kula jenengan dilaporkan kali malaikat kepada beliau. Jadi beliau tahu menyaksikan satu persatu umatnya yang melakukan kebaikan. Ketika beliau menerima laporan umatnya berbuat kebaikan, aku bersyukur kepada Allah. Ini janji beliau saat masih hidup. Tapi ketika aku menerima laporan kelakuan buruk dari umatku, dari kalian, aku memintakan ampun kepada Allah untuk kalian. Musok waktu gesangin nangis untuk memintakan ampun kepada kita, waktu wafati pancet digawe nangis. Nah, kelakuan kula kali panjenengan sing menjadikan beliau menangis pun sampai. Ayo, nek pancen kula eling peseni guru-guru, nek pancen kula kali sampean kepingin nyenengno manahe Gusti Kanjeng Nabi alailah malam ini, biar beliau senyum dalam alam kuburnya, maafkan kepada semua umat Islam yang mempunyai niat buruk kepada panjenengan atau yang pernah berbuat kesalahan kepada panjenengan, lapangkan dada panjenengan untuk memaafkan kepada mereka. Ojo dendam, elek wong dendam. Ini kadang-kadang 10 tahun si eling kaeleane. Pangeran enten umat salah 70 tahun, api sepisan ilang 70 tahun salah tok niku. Nah, lebih hebatan mana kekuasaan yang menungsa pangeran niku? Pangeran yang memberi rezeki, jasanya wis ka ono sing gak. Nggih. Nek menungsa pada menungsa kadang-kadang gak merasa punya jasa. Nggih. Kula tidak pernah menguntungkan jenengan suali lu ngono salah sepisan dieling sampai 70 tahun. Pangeran mulai perocot, kita sudah membutuhkan kenikmatan Allah. Nafas kita juga karunia Allah. Selama hidup kula jenengan enggak pernah lepas dari kenikmatan Allah. Salat tok 70 tahun, padahal sing ditedon nikmati Gusti Allah. Sing dirasakno ya karunia Gusti Allah. Lho ngoten niku sampean apik sepisan, taubat sepisan, ilang kesalahan 70 tahun gara-gara apik sepisan. Niku sifate Gusti Allah, menungso salah sepisan, apik 70 tahun, elek kabeh 70 tahun. Koyok punya jasa nang menungso padha menungsoni. Haula wala quwata illa billah. Nggih, kesalahan sing terpendam bertahun-tahun iling maneh. Niki dendam, elek-elek sifat. Nggih. Jiwane santri mboten pantes kaya ngoten. Apa maneh jiwane ustaz, jiwane ulama, tak mboten pantes. Nggih.
Ya teman, jiwanya murid tidak pantas seperti itu, jiwanya guru semakin tidak pantas. Ya. Kalau sering cerita dom-dom, ya kan? Nggak punya amalan yang istimewa tapi min ahlil jannah. Ternyata apa? Nek wong sugih sedekah kelawan kekayaane, nek wong sing duwe ilmu sedekah kelawan ilmune, nek kula mboten gadah ilmu, mboten gadah donya, sing kula sedekahaken kesalahan umat Islam yang berbuat jahat kepada saya maafkan sebagai bentuk sedekah. Gara-gara niku waro jare kanjeng Nabi katimal buluat kene min ahlil jannah. Besok mana katimal buluat kono wong sing ahli swarga. Bari mana sampai 3 hari urutan wong iki pancet. Oh, po amal ibadah kok sampai di dalam kota kalian Nabi. Ternyata niku wau rahasiane. Dan setiap kali badene sare nyepuro dumateng kesalahan semua umat Islam yang punya niat buruk kepada dirinya, yang pernah berbuat zalim kepada dimaafkan sebagai bentuk sedekahnya kepada mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya duit kan duit dikasih sedekah. Ilmu kan dibagikan. Punyanya cuma bisa memaafkan ya sudah. Ilmu gak duwe, dunya gak tahu sedekah, dendam. Alhamdulillah, hebat nih. Mbok apa sih ndelane? Nggih, Pan. Alhamdulillah, ya muga-muga diparing istiqomah kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken, kajian kita saat ini tentang rahasia dibalik dijadikannya Nabi Ibrahim alaihissalam, dipilihnya Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilullah. Kenapa Khalilullah? Kekasih Allah. Istimewa orang. Sama jadi orang lebih istimewa mana menurut pandangan panjenengan kaum milenial nih? Orang yang dicintai dengan orang yang mencintai. Nah, lebih istimewa mana, lebih mahal mana, orang yang dilamar dan orang yang melamar? Lu beda loh, sastra beda nih, tapi fatal nih. Nah, cuma dicintai dengan mencintai. Sifatnya bodoh, pekerjaannya bodoh. Dilamar sama melamar bodoh, tapi beda. Iya. Diangkat kali mengangkat, dicalonno dengan ya atuh lah, wong mencalonkan maksa niku. Maksa. Beda bro. Iya. Ya Allah. Menjadi orang yang dicintai dengan sesama mawon istimewa, hidupnya akan diistimewakan. Anak dicintai orang tua akan merasa tersanjung dibanding saudara yang lainnya. Rakyat ya, dicintai oleh pemimpinnya akan merasa tersanjung, terhormat dengan yang tidak dicintai oleh pemimpinnya. Yang dicintai makme melbu ruangan khusus, undangan nih Vivi, mungkin V3 Vivi. Nek biasa kan Vivi, nek Vivi IP. Istimewa beda. Karena dicintai makhluk mawon seseorang merasa tersanjung. Nih. Bagaimana pula ketika orang tersebut dicintai oleh Allah, dijadikan oleh Allah sebagai kekasih Allah, dipilih oleh Allah di antara makhluknya sebagai kekasih Allah. Wah, niki luar biasa nih. Orang lain mendaftarkan sebagai kekasih belum tentu terwujud, belum tentu jadi. Niki mboten ngelamar tapi dilamar, dijadikan sebagai kekasih, beda. Lah niki kajian kita. Apa sebabnya niki? Kalau memang muga-muga mawon dengan memegang daripada pengakuan beliau, alasan apa sehingga dipilih oleh Allah sebagai kekasih, nek kula kali memegang hal tersebut, harapan besar muga-muga dikasih oleh Allah, dikasih oleh Rasulullah.
Beliau ditanya, Nabi Ibrahim ditanya, alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wat taslim. Mempunyai juga gelar ulul azmi, kan? Yang kedua, tingkatan yang kedua. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang keempat Nabi Nuh. Ini tingkatan ulul azmi. Nabi Ibrahim tanya, wahai Nabi Ibrahim, li ayyi syai'in au bi ayyi syai'in ittakhadzakallahu khalila. Nabi Ibrahim, napa sih rahasiane ngantos panjenengan itu sebagai manusia yang dipilih oleh Allah dijadikan sebagai kekasih Allah? Lu istimewa. Nek Nabi Musa kalimullah, Nabi Isa ruhullah, Nabi Muhammad habibullah, Nabi Muhammad khalilullah. Kula jenengan hamba Allah. Abdullah hamba Allah. Wis lumayan gak di PHK karo pangeran. Nggih. Putus kehambaan, PHK, putus kehambaan, dudu hambai pangeran, hambai nafsu. Naudzubillah min dzalik. Untung disematkan sebagai hamba Allah. Napa rahasiane Nabi Ibrahim ngantos panjenengan dipilih oleh Allah sebagai kekasih Allah? Li ayyi syai'in, karena faktor apa? Ittakhadzaka, panjenengan dijadikan Allahu oleh Allah khalila sebagai kekasih. Atas alasan apa Nabi Ibrahim panjenengan iku ngantos didadekaken kali Gusti Allah, dipilih oleh Allah sebagai kekasih? Ya napa jawaban Nabi Ibrahim? Mboten kathah merawuh, mboten banyak syarat. Ngerti Nabi Ibrahim iki nek apa diterangno umat kanjeng Nabi Muhammad ojo 10, 4 belum tentu mampu. Ayo dipilih poin-poinnya tok. Bisalah sati asya lah, apalane yo gampang, cekelane yo gak gampang, ucul kelakuane wallahu alam. Nya dilakoni apa enteng apa abot wallahu alam niki. Cuma nek apalane mek 3 gampang lah. Nih cekelane insyaallah gak gampang merusut niki 3 niki insyaallah eling terus. Cuma gara-gara telung perkara aku iki bang dipilih karo pangeran. Ayo, yen kapan kula jenengan menghendaki untuk menjadi hamba-hamba yang dipilih oleh Allah? Ya kabeh kepingin, para sing mboten kepingin nggih. Sedaya kepingin, muga-muga enten manfaat niki mangken nggih. Bila menjawab pertama kali al-ula, yang pertama, poin pertama. Ikhtartu amrallahi ta'ala ala amri ghairihi. Saya itu kula niki langkung mengutamakan perintah Gusti Allah daripada yang lainnya. Daripada yang lainnya. Niki tok wis abot para. Allahu akbar, Allahu akbar. Ding 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 sampai. Ayo kira-kira. Nah, jawab buka HP apa jawab panggilan azan. Ya, barengan niki. Panggilan HP bersamaan dengan panggilan Allah. Ayo. Ya. Lebih banyak mana panjenengan? Al-Quran himbaunya luar biasa. 1 huruf mendapatkan 10 pahala. Kalau panjenengan punya wudu, membaca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Kalau panjenengan punya wudu membaca Al-Quran dalam sholat 1 huruf 100 pahala. Nek apal-apalan mboten ningali Al-Quran 1 huruf 1 pahala. Nih. Alif lam mim bukan 1 huruf jarikannya Nabi. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dengan mengucapkan alif lam mim 4 huruf pun. Alif lam mim 2 4 pahala. Nih. Baca Al-Quran.
Istimewa. Afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling utama-utamanya ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Bifahmin ambil difahmin. Dengan faham ataukah tidak dengan faham? Jawabannya dengan faham sama, tidak dengan faham sama. Ibadah yang paling istimewa membaca Al-Quran. Luwe faham, luwe sampurno. Tanpa faham tetap utomo. Dengetan ulo mboten lancar, wis gak lancar gak gelem mojo. Kapan lancari? Nggih. Kula isin kula swara kula mboten enak. Lah nek kapak ngoten ya kenaken Ustaz sikit ganjarane akeh. Lah dipek dhewe kok ganjarane maca Quran. Lah liyane gak oleh bagian soalnya suara gak enak. Lah mboten ngoten. Jiwa pengen bawa sama, sing suarane enak ya podo, sing suarane gak enak ya podo. Sing paham ya ganjaran, sing mboten paham ya ganjaran. Itu mimpinya Sayyidina Ahmad bin Hanbal terakhir kali bermimpi berjumpa dengan Allah. Mimpi pangeran itu menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nih, engkau boleh gak terlibat sebagai struktur kepengurusan, duduk dianggap aswaja, repot deh. Ini podo enut, podo aswajai berau, lengki. Nah, ya Allah, sing ngajari hati dendam atau sinten? Saudara kita, jangankan se-ideologi, yang tidak se-ideologi asalkan seagama, saudara. You know then? Al-Muslim alal Muslim kalbunyan. Al-Muslim akhul Muslim. Kanjeng Nabi enggak membedakan ini ideologi. Enggak, bukan musuh kita itu. Kok delek-elek no diperangi, dibegal. Non? Jangan. Nih, wis gak usah duting pun, gak fitnah sama nek duting kan. Sama akidahnya, sama berjuangnya. Ini kan Kanjeng Nabi damel kendaraan udah. Napa boleh Kanjeng Nabi boten damel kendaraan itu Kanjeng Nabi boten aswajang udah. Nggih boten. NU niku wadah, nggih. Wadah. Tapi bukan berarti yang tidak masuk wadah terus bukan aswaja boten. Ngoten nggih. Sampeyan pun sumbu pendek, gampang kobong. Jangan. Tetap semuanya aswaja. Nek gak aswaja dek ndi enten mari sembahyang wiritan niku. Ayo, pada sono. Nek gak aswaja dek ndi seneng selawatan niku. Nggih. Nah. Nggih. Aswaja. Sama. Nah nih. Menurut keyakinan ahli sunnah wal jamaah, mimpi berjumpa dengan Allah sesuatu hal yang mungkin, bukan mustahil. Tapi nek ketemu dengan Allah, ngetapus niku. Iku duduk pangeran grandong iku. Saya mimpi berjumpa dengan Allah, mendapatkan wahyu, saya dilantik sebagai rekarnasi Nabi Isa alaihi. Waduh, iku duduk pangeran grandong jerangkong. Mimpi mendapatkan wahyu. Haula wala quwata illa billah. Nek mimpi kepanggih Allah mungkin. Tapi kalau berjumpa dengan Allah kecuali nanti di alam akhirat. Dan itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Besok di alam akhirat akan melihat satu dengan 4 mata. Dengar. Mereka orang-orang yang orientalis tidak mempercayai yang demikian. Tapi kita sebagai orang yang mengikuti paham ahli sunnah wal jamaah, di bawah naungan Nahdlatul Ulama, meyakini seseorang akan bisa berjumpa dengan Allah. Kapan? Kelak di hari kiamat. Nek dek donyo boten saged. Khusus satu manusia yang diistimewakan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu nggak bisa berjumpa dengan Allah. Nabi Musa mawon gunungnya melekat, Nabi Musa semaput tambo dino kan? Gara-gara niku para Nabi Musa ketika ditiup sangkakala, tiang podo ancur, sing urip mecepat, sing mati niku semaput. Lho nggih. Saking dahsyate tiupan sangkakala terjadinya hari kiamat yang pertama kali, tiupan pertama kali, sing urip mecetat. Langit pecah, gunung meledos, lautan meluap, enggak campur aduk pun enggak karu-karuan nih. Planet berjatuhan. Lho nggih.
Itu depan pertama. Ya ngopo kula jadi wantem nang cor-coran dasi ya napa. Ngantem duduk kok disuruh truk trailer mboten. Kok diantem ambek jet sing bawanter atau sepur sing bawanter. Ya napa coba? Ceprot, cep. Lengge itu dahsyatnya hari kiamat. Saking dahsyate sing wafat niku semaput, lampuna. Sing di kuburan niku semaput. Kecuali Nabi Musa yang enggak akan mengalami semaput. Mengapa? Nabi Musa pernah semaput saat enten gorong tursinya rindu ingin berjumpa dengan Allah, tapi cuma ingin pantulan cahaya zatnya Allah. Gunung Tursina sudah meletus. Nabi Musa ngeblak. Nabi Muhammad wutuh mboten sing kobong, wala semaput wala mencetat. Sak sandal-sandali berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tutuk Sidratil Muntaha. Istimewa. Ya. Khusus beliau. Tapi nek mimpi mungkin. Nek mimpi Sayyidina Ahmad ibnu Hanbal, Ahmad bin Hanbal, madzhab Hambali, bermimpi berjumpa dengan Allah sampai 99 kali. Yang terakhir kalinya beliau punya niat, aku nek mimpi mana nang pangeran, aku ate takon amalan ibadah apa yang paling istimewa di hadapan Allah. Mboten litok keturutan mimpi. Keturutan mimpi ditangleti ambek Sayyidina Ahmad bin Isa. Ya Rabb, bi ayyi syai'in ahabba ilaika hina yataqarrabul abdu ilaik. Gusti, dengan amalan apa di saat seorang hamba mendekatkan diri kepada panjenengan yang paling panjenengan cintai? Jawabannya pangeran dalam mimpinya, bitilawati kitabi ya Ahmad, dengan membaca suratku wahai Ahmad, dengan membaca chattinganku wahai Ahmad, dengan membaca kalamku, bukan chattingan, kalam. Nek bahasa jenengan soalnya tertulis. Nggih. Nah punten, enggak boleh itu dikatakan chattingan karena itu sifat Allah. Khusus thalabul ilmi kok ngeten iki mboten napa. Nggih, kalau dalam orang awam kepada orang alam tidak boleh mengatakan Al-Qur'an itu tulisan Allah atau makhluk Allah, enggak boleh. Nggih. Al-Qur'an itu qadim. Al-Qur'an itu tapi khusus di forum ngaji ngeten iki mboten napa-napa. Lab, wah niki tentang tauhid, ya. Kalam Allah ada dua. Firman Allah niku enten kali. Yang pertama ada kalam lafzi, kalam yang berbentuk tulisan. Yang kedua ada kalam nafsi, kalam yang ada pada zatnya Allah yang bersifat dahulu, seperti dahulunya Allah. Maka ketika kita mengatakan firman Allah yang lafzi, kita nggak apa-apa mengatakan makhluk itu Quran. Mengapa? Tulisan baru, cetakannya jelas tahun berapa. Nih, maka dikatakan Quran yang ada di hadapan kita, yang kita baca ini bisa dianggap sebagai makhluk, sebab tulisannya bukan kalam nafsinya, bukan kalam yang ada pada zatnya Allah. Tapi kalau kalam yang ada pada zatnya Allah itu bersifat dahulu seperti dahulunya zatnya Allah. Cuma keterangan yang semacam ini nggak boleh disampaikan pada orang awam kecuali di forum belajar kayak ngeten niki. Oh iya, si dimaksud makhluk itu kalam lafzi, bukan kalam nafsi. Jelas mboten iki nggih. Lah ngaten, mboten apa-apa nek ngaten. Kan. Jadi jawabannya pangeran, yang paling afdol, yang paling utama untuk dikerjakan hambaku saat ia mendekatkan diri kepadaku adalah dengan cara membaca kalamku, membaca firmanku. Niki suratan Allah niki. Bahasa gampangane arek nom chattingane pangeran. Sayyidina Ahmad tanglet bifahmin am bi ghairi fahmin ya Rab. Mocone niki kudu faham sehingga menjadi ibadah yang istimewa, ataukah sama antara faham dengan boten faham? Jawabannya pangeran, faham enggak faham gelem maca wis mewah ngoten para. Lah kira-kira nih, kira-kira HP balik tangtung. Ya, Quran balik dipropagandakan oleh ulama, oleh Kanjeng Nabi, oleh sinten kemawon.
Lebih banyak mana dalam sehari kalau jenengan buka Al-Qur'an sampai buka HP, sampai buka rok, sampai buka rok. Nah, lengge. Lah ini kan dalam rangka aku lebih memilih perintah Allah, ajakan Allah, propaganda Allah daripada propaganda makhluk yang lainnya. Soalnya propagandanya kuat dari selain Allah, kuat. Propagandanya Allah, nek mboten kuat-kuat iman, lemah. Masih ganjaran 1 huruf 100, lemah. Mengapa? Karena kurang iman. Lebih tertarik buka HP-nya. Padahal ajaran Nabi Ibrahim, karena faktor apa Allah menjadikan panjenengan sebagai kekasihnya, memilih panjenengan sebagai kekasih di antara hamba-hamba yang lain? Karena 3 faktor. Yang pertama, aku lebih memilih, lebih mengutamakan perintah Allah daripada perintah yang lain. Niki mawon istimewa. Andai kata nggih kita perjuangkan, istimewa, akan kita merasakan nanti. Diperjuangkan. Loh nek mboten enten perjuangan enggak akan merasakan buah, enggak akan merasakan hasil. Jenengan mengamalkan napa mawon, nek enggak ada perjuangan tidak akan merasakan hasil. Tapi kalau dalam amal tersebut jenengan ada perjuangan, akan merasa hasilnya niku. Qiyamul lail, abot perjuangan akan merasakan hasilnya. Rutinan ngeten niki, abot perjuangan akan merasakan hasilnya. Lengge saestu. Apapun nek pancen dengan perjuangan insya Allah akan merasakan hasilnya. Maksimal, hasilnya akan maksimal. Tapi nek mboten nggih padha ae. Kalau panjenengan lebih mengutamakan, panjenengan akan diutamakan suwalike. Nggih, nek panjenengan tidak mengutamakan biasa-biasa, ya yang akan kita rasakan seperti itu, seperti soalnya hasil itu tidak membohongi terhadap perjuangan jenengan, usaha jenengan. Nah, hasil tidak akan mendustai usaha. Usaha kayak gini, ya hasilnya kayak gini. Tergantung dengan kemaksimalan usaha. Kalau kalian panjangan, usaha maksimal, hasilnya juga tidak akan bohong. Ini yang pertama. Nomor kali. Apa yang kedua Nabi Ibrahim? Yang kedua, wa mah tamamtu bima takaffalallahu bihi alayya. Aku iki gak pernah merasa galau, bahasa lain sak mangken. Aku gak pernah merasa galau atas apa yang telah dijamin oleh Allah. Napa sih dijamin kali Gusti Allah? Rizki. Wa ma khalaqtul jinna wal wa ma bikum min ni'matin faminallah wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang dijamin oleh Allah untuk kita sebagai hambanya adalah rizki kita. Niku janjine pangeran. Bahasa Abdul Qadir Jailani, ngoyo model kaya apa anggene ndolek rizki gak bisa nambahi takeran rizki sampeyan. Kedua kaya apa oleh ndolek rizki ya gak iso ngurangi jatahe rizki sampeyan. Rizki sudah ditakar oleh Allah sebelum kita diciptakan, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, dan kita tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rizki kita. Ini keyakinan bertau. Lah apa kata bulet-bulet niku? Nah, lah apa kata ruwet-ruwet? Masih yo sampean curahkan pikiran sampean, tenaga panjenengan, apapun sampean kuras, nek takarane sakmono gak bakal tambah. Lah nggih. Lha saestu niku. Kan jelas hadisnya dalam Arba'in Nawawi niku. Niku bahasa Syekh Abdul Qadir Jailani niku. Makanya bener pun sejak zaman dulu Nabi Ibrahim berapa ratus tahun berapa
Berapa ribu tahun Nabi Ibrahim itu sudah mengatakan seperti itu. Wa mahtamamtu, aku nggak pernah prihatin, aku nggak pernah susah, nggak pernah sumpek, nggak pernah gelisah terhadap apa yang telah dijanjikan oleh Allah untuk aku. Wis beres, wis. Nah, rezeki wis. Ya. Dan ngeten insyaallah mboten gegem. Mboten gegem. Kalau ngerti jatah gak karena kurang, masih dengan berbagi jatah mboten karena kurang. Cuma repote. Kula jenengan iki lebih membenarkan janjine setan daripada janjine pangeran. Nggih kan? Bukti nih, banyak di antara kita niki wedi jatuh miskin. Abu cek sengkok tibik kita ngakang. Aku dhewe durung mangan, aku dhewe durung ngudut. Kok katene sedekah, lak ngenakno wong liya, aku lak nglamut-nglamut wedi melarat. Sinten sing janjene kula jenengan di melarat niku lho hebate propaganda setan. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu mempropagandakan, menjanjikan kula jenengan takut fakir. Kaya dijanjikan kemiskinan. Ojo sedekah melarat kon. Ojo ibadah tasbih mbok tutur yo gak ngarep sugih kon. Nah nang pasar. Jam 2 tutup pasar, wis tutup tengah-tengah pasar. Pangeran sudah diketuk lawangi. Karunia didolek tutup pasar. La haula wala quwata illa billah. Nyata nih, nyata. Betapa sangat mulianya saat mereka mencari karunia Allah, terlebih dahulu diketuk dulu pintu Allah. Ya Allah, saman barokai. Iki sik korek berangkat nang pasar. Nah, sini dolai karunia pangeran diabaikan, tapi dolai rezeki kurang ajar. Nih, sampean ngemis nang jeragan, tapi jeragan gak direken. Pantes ngoten niku. Nggih waro. Ayo waro. Iya. Nek Gusti Allah menjanjikan kekayaan, tapi kalau jenengan tidak mengindahkan janjine pangeran, malah sing dipercaya janjine wong sing gedwabrus. Sing pasti gorone, gak mungkin bener e. Setan itu menjanjikan jenengan jatuh miskin, wedi melarat. Tapi kenyataannya mboten enten wong sing lomen jatuh miskin mboten enten. Ayo sampeyan wadosi, mana riwayat sejarah yang mengatakan justru mereka para sahabat kita itu gagal miskin. Nek kula jenengan gagal sugih. Nggih, nanti cerita kula. Gagal miskin mereka, berusaha kepingin melarat gak melarat-melarat. Nek kula jenengan kepingin sugih gak sugih. Leng salah wedi melarat gak sugih-sugih. Mereka gak takut miskin, yang mereka takutkan kaya. Saja nih kalau jenengan ketika berbagi bukan takut miskin sebenarnya, justru takut kaya. Itu janji Allah. Cuma kalau jenengan tidak mengindahkan janji Allah, percaya nang janji nih, akhirnya medit. Lu ketemu di moro-moro ngandel nang setan, wong sing nyitakno ya pangeran, diajari Al-Qur'an, kok iso wedi wallah saking kuatnya propaganda setan. Saestu. Saking kuatnya propaganda.